Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu untuk melaksanakan kaji manuskrip yang diadakan oleh Iqbal Madah, dan dalam hal ini akan diisi atau di narasuberi oleh salah satu alumni MA Saada yang kebetulan satu angkatan dengan saya. Oke, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Agil Muhammad. Oke. Buat teman-teman yang belum mengunduh kitabnya, bisa diunduh bit.ly kitab underscore al masbuk. Oke, Assalamualaikum waalaikumsalam. Akil. Aman dik, aman lah biasa kehidupan. Kabar Igil? Aman, aman. Aman ya. Jadi posisi ini Iya, nih Gigi biasa. lagi di Jogja ya. Terapi lah dik. Tuhan. Oke. Oke, yang Jogja dan Iya, masih di Pondok ya Gil ya. Sip. Oke Gil. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman sekali lagi yang belum mengunduh kitabnya, bisa diunduh di yang ada di pin komen. Ya, ada bit.ly kitab underscore book ya, bisa diunduh di situ dan di halaman 24. Jadi kita ngajinya di halaman 24 sampai 27 ya. Oke, iya. langsung aja kita mulai lagi ya. Sebelum kita ngaji lebih jauh, mau tahu dulu nih, kitab ini sebenarnya karya siapa sih, dan karena bentuknya manuskrip ya, kenapa sih menarik untuk dibahas gitu, apalagi teman-teman alumni juga pastinya pengen tahu gitu, kenapa harus kitab ini yang kita kaji gitu, Qasidah Iya. Lisyam. Monggo Gil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa sallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Iya. Kata Mbak Dika, moderator. Ini perlu apa? Di intro ya, pengantar tentang kitab ini tuh seperti apa sebenarnya. Ya, kalau kitab Buddha ya sederhananya ini adalah kitab Nadoman yang membahas tentang fikih khususnya puasa. Dan emang enak sekali kitab ini nih, sedikit dan tipis, dan emang enak ini diulang tiap tiap bulan puasa. Nah, memang kalau kita lihat ya, Mbak Solesani ini, iya, kitab ini karya Mbak Solesani. Kalau kita lihat di buku ini, ada 3 kitab. Yang pertama kitab Masbuk ya. Kitab Masbuk ini membahas tentang tata cara sholat berjamaah. Tapi kitab biasa, bukan adoman. Kita tulis kitab biasa. Lalu kedua, kalau di sini kitab ini berarti yang halaman selanjutnya ya Masbuk tapi tanpa harokat.
Ini nampaknya ini eh, percetakannya atau yang ngetik ini kayaknya nggak kurang di tasnya mungkin. Banyak tulisan nempel-nempel. Tapi ya husnudan aja mungkin ganti Word nanti apa ya kadang nempel Wordnya lama gitu. Ya husnudan aja ya. Lalu eh, selanjutnya ini kitabnya ini apa nama kitabnya ini kalau di sini kan tulisannya Risalatus Syam. Tapi kalau saya lihat di kolofon akhir manuskrip itu tulisannya itu apa? Hmm. Qasidah Fisyam. Fisyam. Qasidah Fisaum. Bisa. Qasidah Fisaum. Tapi ya kalau di kolofon ya tulisan resmi wasama itu Hmm. hubi itulah ada. Kalau mau lengkapnya ada di apa? Web komarudin.com itu ada. Tenang aja. Lalu setelah ini ada di Hmm. kitab ini juga ada Qasidah Lisibian. Nah, ini benar, tulisannya ini benar, Qasidah Lisibian. Kalau Risalah Siam ini ya nggak apalah, Risalah kan surat, sama aja pesan-pesan tentang puasa sama aja. Kalau Qasidah Lisibian ini tentang tauhid, memang untuk anak-anak. Nah, kita tahu sendiri Mbak Soleh Sani ini kalau di keterangan, kalau kita sering mengikuti hall juga, bahwa beliau itu murid langsung dari Syekh Abu Bakar, Sayyid Abu Bakar Sato. Beliau ini kalau Marga Sato berasal dari Mesir, tapi beliau tinggal di ya Haromen. Ya Syekh Abu Bakar Sato ini muridnya banyak, termasuk di antara murid Syekh Abu Bakar Sato ini Syekh Mahfud Tatarmasi. Dan kalau Syekh Mahfud Tatarmasi ke bawahnya generasi generasi Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi memang Mbah Soleh Sani segenerasi dengan ya Syekh Mahfud, Syekh Nawawi Al-Bantani dan apa Mbah Khalil Bangkalan. Hmm. Nah, Syekh Abu Bakar Sato ini apa ya? Memang juga punya transmisi hadis ya. Transmisi hadis tapi kalau ke Mbah Soleh Sani kayaknya Mbah Soleh Sani beliau lebih ke mengambil ke fikihnya. Sementara kalau Syekh Mahfud At-Tarmasi yang nanti turun ke Mbah Hasyim Asy'ari itu lebih kuat ke jalur hadis. Jadi makanya tradisi hadis. Nah, dan ada dua tokoh ulama di Nusantara ini yang terkenal generasi itu yaitu Syekh Mahfud dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi ini terkenal dengan ulama ensiklopedis. Kalau Syekh Mahfud ini spesial muhadis ya. Tapi kalau di kalangan rasa dari orang-orang pesantren sendiri khususnya, itu kayaknya lebih cenderung kuat ke itu Syekh Mahfud At-Tarmasi. Mungkin karena hadis ya. Hadis itu lebih inti, lebih melekat. Oleh karena itu bisa ditarik mengapa Mbah Hasyim Asy'ari ini menjadi hadratus ya pimpinan ulama karena beliau itu ya kuat di hadisnya. Jadi ada tradisi seperti itu meskipun ya bukan anu ya memang Nawawi itu karyanya sangat banyak tapi di sisi di mata ulama itu kayaknya lebih anu saya Mahfud Atar Mas ya, asik kira-kira gitulah. Nah ini kita Hmm. pakai siam ya. Nah memang ini Oke. dibuat nadom. Nah ini menunjukkan kalau Mbak Soleh Sani itu sangat ahli bahasa Arab sangat ahli fikih dan selain itu ada juga pengetahuan lain itu apa ilmu arut. Nah ilmu arut ini apa baharnya ini mungkin nah Dika yang tahu Mbak moderator karena saya juga belum pernah belajar arut tapi eh, nadanya ini bacanya mirip dengan nada-nada anu apa Akidatul Awam sama Alfiya Ibnu Malik. Jadi ya, kalau kita baca dengan nada kita hafalan kan mungkin di pesantren masing-masing itu lagunya beda-beda. Tapi bisa dipakai ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim inami summa sholatullahi ma'asalam. Jadi memang kayaknya ini Mbak Soleh Sani itu bertujuan untuk apa? Agar kalau kita menghafalkan ini, hafalkan kitab ini, kita udah terbiasa dengan apa ya? Jenis ukuran nadum yang seperti ini yang kayak ya Qidatul Awam tadi lah agar mudah familiar karena ada macam-macam kayak yang anunya kayak burdah itu kan beda-beda urutan nada dan lain-lain. Nah memang nah kalau tradisi kitab tuh memang kalau kita lihat ya kitab itu nanti awalnya ada matan ya habis matan itu syarah habis syarah itu nanti ada hasyiah. Nah habis hasyiah ini kadang ada takrir. Nah setelah itu mungkin antara hasyiah atau bahkan matan atau syarah lain-lain itu biasanya itu dibuat nadom. Kadang dibuat nadom, ada yang kadang itu udah syarah hasyiah nanti diringkas lagi. Nah alasan meringkas ini ulama membuat kitab ringkasan kayak takrib dan lain-lain itu memang untuk dihafal. Jadi memang tradisi menghafal kitab itu masih ada kayak di pesantren apa ya kayak di sarang kalau kata Gus Bah kan sering hafal kitab itu memang ya. Kalau setahu saya juga ada di pesantren apa daerah Jepara
pondoknya kayak Taufik itu yang apa tuh loh, metode Amsilati ya, pondok Amsilati itu emang ngafalin kitab. Fathul Muin itu tuh setoran, jadi emang ya ke bahasa Arab itu nggak tahu ya unik, jadi dia hafalin itu mudah. Beda kalau kita ngafalin undang-undang Pancasila pembukaan aja sulit, sulit sekali. Tapi kalau Al-Quran itu, apalagi Al-Quran ya, kalau hadis atau bahasa Arab, quote-quote bahasa Arab, syair itu mudah, alfiah itu malah bisa. Ya mungkin ya, istimewa, istimewa. Nah memang, nah karena memang kitab seperti itu aja dihafal kayak Minhaj itu, Minhajul Thalibin yang kitab Senawawi yang matan itu ringkasan dari Muharrar itu memang dibuat ringkas agar mudah dihafal, itu aja tebel. Nah ini diringkas lagi, dinadomkan agar mudah dihafal. Ya mau tradisinya itu menghafal. Jadi nggak cuma Al-Quran. Dan kalau di saya baca di keterangan di komarudin.com itu juga bahwa kitab ini memang uh, ditemukan manuskripnya baru ya termasuk akhir-akhir inilah 2010-an ke atas. Nah itu pun manuskrip tuh kayaknya salinan karena di tulisan catatan itu tahun tulisan terakhir itu 10 tahun setelah Mbak Soleh Sani wafat. Jadi kemungkinan yang menulis itu ya sesepuh-sesepuh setelahnya. Dan ada mana-mananya, dan di kalau lihat aja ada apa? Mana-mananya juga. Ya mungkin itu dia. Nanti ya nanti aja lah tanya lah ya. Ya kalau mau tanya sejarahnya ya tanya orang yang di pesantren aja lah, yang di bunga. Saya jarak jauh ya dapat info-info aja samar-samar tipis-tipis lah. Oke ya. Tipis-tipis. Oke. 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 Em, tadi sekilas tentang seluk-beluk kitab Qasidah Lisyam ya, yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Sulaiman. Dan ini memang menarik, kita mengkajinya bukan kitab tapi bentuknya manuskrip. Tapi kalau misal salinan itu berarti Nah, jenenge filolog kan tahqiq bahasa ya, Ki, anu ini ya? kan muhakik. Nah, ya, bahasa Iya, tahqiq ya. Berarti tahkikannya ya, tahkikan dari manuskripnya. Oke, karena sudah ditulis kembali setelah 10 tahun, 11 tahun wafatnya Kiai Haji Soleh Sani. Oke, em, tadi menarik banget karena ini bentuknya qasidah, bentuknya itu bukan bukan apa ya, bukan seperti kitab-kitab lain. Nah, ini seperti kitab Aqidatul Awam ya, yang bentuknya memang bentuk qasidah di mana memudahkan untuk dipelajari ya, memudahkan untuk dipelajari dan juga dihafal. Karena tadi bentuknya qasidah, bentuknya syair ya, dan sudah disinggung tadi sama Al Mukarram Akil kalau eh, Kiai Haji Soleh itu memang luar biasa keilmuannya. Hmm. Jadi ilmu arut ya Gil ya. Nah, ini tentang kedalaman ilmu arut. Oke, uh, buat teman-teman yang mau nanya, silakan tulis di apa namanya kolom komentar ya. Nanti akan saya sampaikan kepada Akil karena ini pembahasannya menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya Gil, kira-kira nih isinya tentang apa aja sih yang ada di kitab, sekilas aja Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam kitabnya. mana saya Apakah sama terus dengan tipis-tipis. Di puasa biasa lainnya? awal alhamdulillah sholawat, lalu menjelaskan bahwa puasa itu wajib. Ya, itu aja. Lalu tentang proses hilal, penampakan hilal, cara puasa itu sebenarnya gimana sih? Kan? Lalu selanjutnya tentang syarat wajib puasa. Setelah itu ada syarat sah puasa. Beda kan? Masa nggak tahu bedanya? Nah, apa sih Dika nggak tahu? Nah, selanjutnya ini rukun-rukun. Nah, jadi udah syarat wajib, syarat sah, lalu rukun-rukun puasa. Lalu selanjutnya pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan Hmm. puasa. Membatalkan puasa. Lalu kemudian sunnah-sunnah, sunnah-sunnah puasa, dan ada juga tentang makruh-makruh puasa. Habis itu penutup sunnah-sunnah. Tapi yang di sini nggak jelasin itu apa? Oke. Puasa-puasa sunnah. Beda kan? Sunnah puasa sama puasa sunnah. Itu nggak dijelasin, tapi memang yang apa itu gampang. Berarti lebih Ya, fokus ke puasa Ramadan ya Gil ya? tapi Di memang ada pembahasan memang beberapa dari kitab tuh sunnah. saya lupa ya. Apa kitab Midhaj atau kitab Mu'in itu memang pembahasan eh, puasa sunnah itu berbeda sendiri kayak di bab beda gitu. Mungkin Mbak Soleh
seperti apa ya, urutannya seperti kitab itu. Apa istilahnya urutan? Gampang kok. Oke. Oke, teman-teman. Aman-aman, Ah, lanjut aja. kenapa gini? Oke, jadi itu tadi sekilas ya info tentang sejarah, tentang apa namanya kepenulisan Kiai Haji Muhammad Sulaiman ketika menulis kitab ini ya, dan juga tentang beberapa apa namanya ya inti dari kitab Qasidah Islam. Oke, teman-teman langsung saja teman-teman alumni kita masuk ke dalam pembahasan isi dari kitab Qasidah Islam ini. Oke, aman. Siap, sudah siap? Gil, Eh, siap ya? Oke. Oke, kayak lagi teman-teman yang belum download kitabnya, yang belum unduh kitabnya, silakan di-download di pin komen ya. Oke, untuk pembahasannya kepada Agil Muhammad, Makasih. saya persilahkan. Sebelum kita baca Fatihah ke Mbak Soleh Sani dan pengasuh pesantren Komarudin dan guru-guru kita, sesepuh kita, orang tua kita. Fatihah. Ya, jadi sebelum mulai disclaimer aja, emang tradisi di pesantren itu kan orang itu kalau mengajar kitab itu biasanya sudah hatam, istilahnya ada ijazah. Nah sementara ini saya belum pernah ngaji ini, dan ijazah itu ada dua macamnya. Pertama itu ijazah membaca, ya. Yang kedua itu ijazah untuk ya semacam mengajarkan, ijazah ilmu. Ijazah itu kayak lisensi lah bahasa, makanya Al Azhar itu gelarnya itu LC, lisensi, sama aja kayak ijazah. Nah, nah saya dua-duanya belum dapat, jadi kalau salah ya monggo tiba itu langsung. Makanya saya juga agak gak enak karena uh, saya nggak share kemana-mana, ternyata tetap ketahuan aja. Nah, semoga Mbak Soleh apa ya mengizinkan ya, ya pantas sih Mbak Soleh mengizinkan lah, putune dewe ya. Oke, lanjut. Mengizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang moho welas asih kanggo wong mukmin lan wong kafir ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang moho welas asih juga kanggo wong mukmin ing dalam akhirat. Nah, ini memang pembahasan ini udah banyak dibahas. Ar-Rahman itu ablahu minar rahim. Kalau pembahasan lebih panjangnya ya macam-macam. Allah Ar-Rahman Rahim. Mungkin di lain forum aja. Lanjut. Alhamdulillahi alal in'ami summa salatullahi ma'asalami. Alhamdulillah utawi kabeh puji kulillahi kedue Allah taala. Alal in'ami ngatasi piro-piro nikmatan. Summa salatullahi nuli sholawati Allah. Sholawat dari Allah. Ma'asalami sertani selamat ya Allah ya, panjatan selamat. Ini maksudnya itu apa, penghormatan juga. Iku ala nabi ngatasi Nabi Muhammad al Mustafa yang terpilih atihami. Nah ini atihami saya agak ragu maknanya, tapi kalau di kamus maknanya tertuduh, tapi ada juga tertuntut. Jadi kira-kira maknanya ini yang kita tuntut, kita cari syafaat. Wa alihi washabbil kirami lan ing atase keluarga Nabi washabbil sahabatin al kirami kang mulya kabeh. Nah ini alhamdulillah. Alhamdulillah ini pujian atau bahasa anunya puji syukur. Alhamdulillah alal inam, memang pujian itu setelah umumnya ketika setelah dikasih nikmat. Jadi orang dikasih nikmat lalu memuji, memang istilahnya hamdu, memuji. Nah, alhamdulillah sama syukur ini beda. Tapi ini problem di bahasa kita ya. Jadi alhamdulillah itu puji syukur, kalau syukur itu beda lagi. Alhamdulillah itu ya pujian ke kita muji apa ya, dika tinggi gitu adalah macam-macam lah ya, membentuk muji. Tapi kalau syukur itu beda. Syukur itu memanifestasikan apa ya, mentasarufkan, menggerakkan atas apa yang kita diberi nikmat.
itu pada sesuatu yang kita diciptakan asalnya. Maksudnya itu tujuan asal nikmat atau tujuan asal kita diberi nikmat itu adalah apa? Agar untuk apa? Beribadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bedanya kalau alhamdulillah itu cuma muji, kalau syukur itu berupa ada gerakannya. Jadi kalau kita diberi kesehatan, ya kita beribadah. Contohnya kita sehat ya, Bu, mampu. Ya kita anu ya puasa. Kita kalau anu ya apa? Kita punya fisik sehat. Ya kita bekerja dan lain-lain. Jadi memang ini kendala ya. Tapi memang kalau terjemah udah bener sih, MC udah bener. Jadi kalau alhamdulillah itu puji syukur. Jadi benar. Jadi puji syukur sama syukur ini beda. Apa MC udah bener. Kayak Dika ini MC jadi banyak benernya lah kalau jadi MC. Kalau nggak tahu kalau sehari-harinya nggak tahu ya Dika. Nah, alhamdulillah. Jadi memang kendala ya memang mari kita syukurin nikmat. Orang itu lihatnya kita syukurin nikmat itu ya cuma alhamdulillah. Dan syukurin nikmat itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah ya puji. Orang yang muji namanya Hamid. Nah, yang dipuji itu Mahmud. Ada lagi itu Mahmud B, Mahmud Aleh, ada sikhotnya itu kayak rukun puji-pujian. Kalau syukur itu ya kita diberi kesehatan tangan. Berarti ya kita bekerja. Kalau kita matanya kita sehat ya kita melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya semacam itulah. Kita diberi nikmat uang banyak. Ya berarti ya sedekah atau zakat. Jadi bukan kalau kita diberi uang atau diberi jabatan cuma alhamdulillah gitu. Gak ngapa-ngapain kan itu bukan syukur itu namanya, beda. Nah, itu namanya syakir. Tapi ada di Al-Qur'an itu waqolilum min ibadiyal ladzi syakuro. Nah, ada istilah syakuro. Ada teman saya namanya Abdan Syakuro ya. Nah, itu syakuro itu namanya arti ini memang jarang ya. Waqolilum min ibadiyal ladzi syakuro. Jadi sedikit sekali orang yang syakur. Syakur itu kalau syakir kan orang yang bersyukur sebisal tangannya, nafasnya masing-masing. Kalau syakur itu seluruh tubuhnya, seluruh nikmatnya itu dimanifestasikan untuk syukur. Ini sedikit sekali. Dan kalau udah levelnya syakur ini ya semoga aja temanku namanya syakur itu semoga saja seperti itu. Anggap aja doa lah ya. Jadi jadi emang beda. Amin. Kalau emang ya kendala bahasa Indonesia sih ya. Jadi kalau dapat nikmat syukur itu maksudnya ya dapat uang nikmat disyukuri bukan alhamdulillah ya ngasih uang dan lain-lain. Nah lanjut ya, summa sholatullah, dan ini sholawat dari Allah, berarti ya Allah yang memberi sholawat pada Nabi. Itu ada yang maknanya itu sholawat Allah ini maknanya itu maghfirah. Beda sholawat Allah kepada Nabi, sholawat malaikat kepada Nabi, dan sholawat kita pada Nabi itu beda. Jadi kalau di redaksinya itu seakan-akan kita mendoakan kebaikan pada Nabi, tapi itu juga sebenarnya dalam ada akidah itu ada salahnya. Jadi kayak sok-sokan dong kita itu mendoakan Nabi, mendoakan kebaikan Nabi, padahal Nabi itu ya seperti itulah. Sebenarnya itu kita mendoakan Nabi ya untuk diri kita sendiri, beda. Kalau dulu guru-guru di Alia atau MTS itu ngajarin kalau Nabi itu kayak gelas itu udah penuh. Jadi kalau diisi lagi sebenarnya itu menceratnya ke kita. Jadi kita itu penceratan aja karena enak, tapi udah luar biasa. Dan sholawat ini ibadah yang paling enak, beda sama zikir. Zikir lain urutan khusus itu memang harus ada yang kasih ijazah biar ya apa ya, biar ada lisensinya lah, biar gak ngawur, apalagi hizib yang gitu-gitulah. Beda kalau sholawat itu paling aman. Jadi tanpa ada mursyid, tanpa ada guru itu, tanpa ada ijazah itu paling aman. Bahkan orang sholawat pun kalau riya itu nggak apa. Jadi sholat festival Banjari yang sholawat dapatnya riya ingin dinilai itu insya Allah dapat berkalah. Makanya kalau festival Banjari nggak terlalu macam-macam konflik. Kalau MTQ itu ada beberapa pondok yang mengharamkan karena ada yang menganggapnya siar. Itu pembahasan dan lain-lain di forum lain aja. Ya sambil ngopi aja kalau biar gak panjang-panjang. Udah hampir setengah jam. Ala Nabi ngatasi Nabi ya otomatis itu sholawat Allah pada Nabi Muhammad al Mustafa yang terpilih. Ini wazan ifta'ala ya. Ya ifta'ala itu. Ifta'ala Mustafa. Mufta'alun. Jadi hami yang kita cari syafaatnya. Kita mengharap syafaatnya. Wala alihi ngatasi keluarga Nabi. Alihi itu Bani Hashim ya. Bani Hashim kalau di kitab-kitab, karena kita kitab Syafi'iyah rata-rata Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim, Bani Muthalib. Nah, Bani Hashim itu punya putra namanya Abdul Muthalib. Seakan-akan hambanya Muthalib.
kalau sejarahnya. Padahal itu julukan dari orang Arab aja, karena Abdul Muthalib dulu itu sering gandeng sama Muthalib, jadi dibilang Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Jadi memang, tapi gelar julukan itu memang sangat masyhur. Kayak sesepuh Nabi ada yang namanya Kilab juga kan, ya artinya itulah. Saya juga punya julukan sama macam-macam. Mas Sobi dan sahabatnya Nabi, sahabat Nabi itu orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman, cukup sekedar itu aja. Beda kalau tabiin itu bisa bisa mendapat gelar tabiin kalau belajar dengan waktu yang agak, ya ada waktunya, ada durasinya, nggak sekedar bertemu jadi tabiin, nggak. Nah, begitu pula tabiin itu harus bertemu dengan tabiin dan belajar, minimal itu meriwayatkan hadis dan lain-lain, hadis macam itu. Kalau Nabi itu nur, beda, luar biasa. Beda. Nah, Al-Kirami, Ashabil Al-Kirami. Nah, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa tidak, sahabat Nabi itu enggak cuma sahabat Nabi, juga ada yang mengatakan sahabat Nabi itu juga kita orang mukmin itu masuk ke dalam golongan sahabat ini, sahabat yang mengikuti Nabi. Sahabat kan konco ya, konco yang kita ya anggap aja kita derek Kanjeng Nabi gitu. Nah, kalau kita menggunakan pendapat seperti itu malah enak, karena kalau ada orang baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, berarti kita dapat doa juga. Jadi anggap aja gitu lah ya. Al-Kirami yang mulia semua. Yang sahabat itu memang beda ya. Memang sekagum-kagumnya kita pada ulama, kepada Mas Sani, kepada Syekh Abu Bakar Sato dan lain-lain, itu nggak boleh melebihi ketakdiman kita kepada sahabat. Ya. Jadi sahabat itu memang top sekali. Lalu kita takdim ke sahabat nggak boleh melebihi takdim ke Kanjeng Nabi. Nah, tingkatan lagi, takdim kita ke Kanjeng Nabi nggak boleh lebih dari pada Gusti Allah. Memang proporsional lah ya. Ini sedikit, ini gampang, habis itu udah setengah jam mungkin nanti. Wa ba'du fasaumu minal arkani al khamsi wajibun alal insani. Wa ba'du lan ing dalam sause maca bismillah alhamdulillah wal sholawat. Fasaumu mengko utahi poso minal arkani saking rukun al khamsi kang 5 iku wajib alal insani ngatasi manungsa. Jadi memang setelah baca bismillah, alhamdulillah, sholawat itu tradisinya wa ba'du amma ba'du. Puasa ini adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan. Wajib ini, nah untuk urusan wajib bagi siapa nanti penjelasan nanti. Ada syarat wajib ya setelah nanti. Gampang, mungkin besok lah ya. Maksudnya wajib ini memang ditekankan karena di sini itu kewajiban puasa ini kewajiban yang doruri. Seorang yang masuk Islam itu pasti mengetahui, mu'alaf atau asyawan masuk Islam pasti mengetahui kalau puasa itu wajib. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa, ini statusnya kufur. Jadi, beda kalau orang malas puasa aja itu beda ya. Beda. Tapi kalau mengingkari puasa itu nggak wajib. Apalagi yang rawan itu orang yang banyak mikir aneh-aneh itu, istihad macam-macam itu ya serawan lah biasa. Itu. Tapi kalau puasa ini mungkin saya belum nemu ya. Kalau beda sama sholat itu, orang meninggalkan sholat itu ada hadnya. Jadi orang meninggalkan sholat itu kalau dia meninggalkan tapi dia masih sambil meyakini kalau kewajiban sholat, maka dia diminta tobat oleh qadhi, diminta tobat. Kalau dia nggak mau tobat, nanti ya dihukum mati, tapi tetap statusnya masih mukmin. Tapi bedanya itu waktu dikubur makamnya itu tidak diratakan. Ya, tapi menjadi tetap untuk identitas lah bahwa orang ini meninggalkan sholat. Kalau tapi status negara Islam ya. Tapi kalau orang yang sudah nggak meyakini Islam, dia langsung dihad, dianggap sebagai murtad. Itu bahasan sendiri. Ya di kitab-kitab fikih itu adalah. Tapi kalau Indonesia nggak bisa diterapkan seperti itu. Kalau kita di pasar Gresik itu ketemu orang yang nggak bisa, itu memang beda. Ya mungkin ini saja ya, mungkin sebentar ini saja, mungkin silakan tanya, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Saya agak grogi gitu, biasa pertama. Lama grogi. Oke. Jadi kangen banget yo makna nih ngaji kitab.
Itu baru Ada tiga, pembahasan ada dua tiga. bait, sudah dibahas yang banyak sekali dibahas oleh Aki, luar biasa ya. Dan itu baru dua bait, bayangan baru dua bait. Oh tiga, Afwan, tiga bait sudah dibahas tadi. Tapi menarik nih Gil, tadi pembahasan tentang syukur ya. Eh, Ya, ya. mau nanya nih Gil sebelum teman-teman nanya ya. Tadi kan syukur itu kan Mm. intinya mentasarufkan ya. Nah, tapi kalau dalam diskursus agama sendiri itu kan pasti ada Mm. negasinya kan ya. Orang yang nggak syukur sama orang yang syukur. Nah, itu kita sering banget dengar kalau orang yang tidak syukur itu disebut dengan kufur. Apakah itu benar dalam diskursus agama Ya bisa sendiri? sih. Seperti Kan apa tuh, dalilnya Gil? jelas kan itu ya, itu yang kita udah sering di dai-dai itu lain sakatum lajina Hmm. walin kafartum, berarti kan kalau Al-Qur'an kan emang apa ya? Ada mungkin irama atau diksi apalah gitu. Nah, ciri khasnya itu kalau ini ada pertentangan nih ya istilah aja kufur nih, nama kufur. Dan Oke, di dalam sebenarnya berarti syukur istilah ya. sebenarnya Eh, inna syukrol mun'imi itu wajib. Sebenarnya syukur itu wajib. Tapi orang itu banyak lupa ya, wajib itu sholat ini, tapi syukur itu nggak wajib. Syukur, memuji Tuhan, ria itu haram, ujub itu haram, sombong itu haram, itu wajib. oke, oke. Hmm, hmm, hmm. Jadi sebutan istilahnya ya, istilah dari orang yang tidak syukur jelas disebutnya memang kufur. Walaupun sebenarnya apa Ya, namanya ekstrim banget disebut kufur gitu ya. Tapi memang nyatanya seperti itu. Oke, em, dilihat di komen, sepertinya belum ada yang bertanya. Monggo nih teman-teman yang mau nanya, tapi jangan nanya ini ya, pribadi. Ngalap. Oh, banyak yang menyapa ada nih arek Gil, gaul-gaul teman-teman. gitu. Ya, oh ya, eh, emang di sini Banyak nggak ada yang bahasan menyapa. sih. Ini tambahan deh. Tapi ini masyhur di kitab-kitab itu ketika ini juga kita sering dengar ya. Kalau kita ada puasa yang kodok, terutama perempuan ya, mesti ada, umumnya ada kodoknya. Seperti haid itu ya. Itu kan harus wajib untuk mengkodok sebelum Ramadan lagi. Kalau Dika nggak tahu udah lunas semua belum, nggak tahu. Hmm. Nah, kalau lunas ya aman ya. Tapi kalau Lunas, lunas. belum melunasi tapi tanpa ada udur. Semisal udur ya mungkin sakit atau dan lain-lain atau ada udur lah. Nanti udur ada penjelasan lagi. Eh, kalau nggak ada udur Hmm. memang ya males-malesan aja. Itu setelah berlalu Ramadan itu nggak cuma kodok tapi apa? Ada fidyah satu mut. Dan itu ada fidyah satu mut. Jadi Ada kalau apa tuh? orang yang telat mengkodok Ramadan, baik itu sebab Oh, membatalkan mokel atau ya macam-macam atau head atau nifas dan lain-lain atau lupa niat ya. Tapi kalau hmm. nggak ada udur sama sekali, tapi ada waktu tapi dia nggak melaksanakannya ketika dia telat, itu ada kodok dan juga ada bayar fidyah. Ya satu mut tiap hari. Dan itu tatakarroro bitakarori sana. Jadi berulang tiap tahun. Jadi semisal kodoknya itu ternyata udah 2 tahun lalu atau 5 tahun lalu, berarti satu hari kodok sekalian 5 mut. Jadi memang, tapi urusan ini tuh apa ya, saya juga bingung ya, urusan dakwah gimana ya, orang yang mau tobat tapi kalau ada orang gimana puasa kodoknya masa dibilang nanti bayar semut, apalagi kalau dia nggak puasanya 10 tahun kan kasihan, udah berapa, kalau kaya gimana. Itu emang urut sih, urusan dakwah beda lagi, saya belum tanya juga. Dan mut itu ya itulah. Umumnya itu beras Syafi'iyah dan lain-lain selain Hanafiyah itu ya makanan pokok. Kalau Hanafiyah itu boleh berupa uang. Kalau mutnya itu Hmm. umumnya itu 6,75 ons. 6,75 ons. Kalau basna standarnya pakai 7 ons. 7 ons ya nggak sampai sekilo. Itu berupa kalau setengah beras dan harus ke fakir miskin. Harus ke fakir miskin, dan fakir miskin itu semisal ada orang kiri ya, orang miskin itu kan memang keluarganya miskin ya, itu nggak boleh dikasih anaknya sendiri, nggak boleh, harus orang orang miskin Hmm. lain. Tapi memang satu mut itu maksudnya itu Hmm. semisal kita ada tanggungan 10 mut ya, itu boleh diserahkan kepada satu orang aja cukup, jadi nggak harus nyari 10 orang, nggak apa, jadi cukup satu orang aja. Tapi kalau
10 mood tapi dibagi ke 11 orang itu nggak boleh. Jadi minimal per orang jatahnya satu. Tapi kalau 5 bahkan lalu satu orang nggak apa. Ya intinya kalau udah kodok nggak apa lah. Aman aman tiga. Ya. Iya, iya itu makanya pembahasan tentang itu tuh memang ini panjang ya Kib ya. Dan itu dibahas di Nah di sini dalam nggak kitab ada. ini ya Kib ya. Tentang, Di sini nggak ada. Makanya saya oh sampaikan nggak ada. sebelumnya sebelum kita puasa ya, sampaikan aja. Ya, tadi saya ulang. Jadi tadi Agil eh, menyinggung tentang orang yang mungkin belum mengkodok puasanya, puasa wajib ya Ramadan. Itu tadi eh, dia wajib membayar mengkodok puasanya dan juga membayar mut ya. Takarannya Ya 6,75 kalau ounce telat. gitu ya Gile kurang lebih ya. Kalau telat ya. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, karena tidak ada Alhamdulillah. pertanyaan ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin karena masih pertama biasa. Jadi Karena belum belum ruwet nih, masih intro. ini ya pertanyaan. Sip. Oke, Gil, Ya, dia mau disampaikan terima lagi? kasih. Semoga bisa sampai akhir. Ini ya mungkin kalau sedikit ini mungkin nggak sampai 10 hari ya mungkin. Ya lihat kondisi. Nggak sampai 10 lihat kondisinya. Oke, em, kalau teman-teman alumni tidak ada pertanyaan dan teman-teman apa namanya, kalau ada yang komen mantap Syekh Agil, emat api, kayak santri-santri muda gitu, main Facebook apa ya? Udah bergabung. Alhamdulillah ya, santri deh wes anu kabeh melihat ya ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oh ya untuk info ngaji manuskrip selanjutnya nanti akan disiarkan live YouTube dan juga Zoom ya. Jadi karena biar memudahkan teman-teman untuk apa ya, jadi nanti ada share screen juga tentang kitabnya dan memudahkan untuk apa ya, komunikasinya juga. Jadi nanti di hari Kamis besok akan disiarkan lewat Zoom dan juga live YouTube. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Agil hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan juga sebagai usaha kita kecipratan, tadi kata Agil, kecipratan berkah ya, berkahnya ilmu khususnya Kiai Haji Soleh Sadi, dan juga untuk menyelamatkan naskah ya, manuskrip yang sudah ditulis berpuluh-puluh tahun, beratus malah ya, beratus tahun, beratus berpuluh tahun ya. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah gabung di live Ya, ngaji ratusan tahun nih. manuskrip pagi ini. Jangan lupa untuk nonton terus ya, untuk bergabung terus di pengajian berikutnya. Saya selaku host pada pagi hari ini mohon maaf kalau ada salah kata dan mohon pamit. Terima kasih banyak Kak Oke, Gil. Sehat selalu, aman. lancar-lancar studinya. Oke. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Disuruh nikah Mbak pematerinya, siap. Oh, kita Siap. tutup dengan doa kafaratul Baca. majlis. Subhanakallahumma Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.